Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bilal Samawa dimanapun berada, terima kasih sudah mengklik video di channel ini. Di kisah kali ini, kami akan mengulas lengkap tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang dimana beliau adalah salah satu nabi yang dikenal dengan ketampanannya, kebijaksanaan, serta kesabarannya dalam menjalani kehidupan. Dan kisah ini pun dikutip dari kitab suci Al-Quran, khususnya di dalam surah Yusuf. Tapi sebelum kita lanjut kisahnya, mari kita dukung terus channel ini dengan mengklik subscribe dan aktifkan notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah unik dan menarik lainnya di channel ini. Nabi Yusuf ketika masih kecil. Nabi Yusuf adalah seorang putra dan anak dari Nabi Yakub alaihissalam, dan ia mempunyai 11 saudara. Di antaranya satu saudara kandung, yaitu Bunyamin, dari ibunya yang bernama Rahel, dan 10 saudara lainnya merupakan saudara beda ibu, yakni Zebulon, Isakar, Asyer, Gad, Naftali, dan Yehuda, Lewi, Simeon, dan Ruben. Di antara semua anak Nabi Yakub alaihissalam, Yusuf dan adiknya Bunyamin adalah anak yang sangat dicintainya. Maka hal itulah yang membuat saudara-saudaranya yang lain merasa iri dan membenci kepada Yusuf. Suatu malam yang gelap menyelimuti, Yusuf tengah tertidur dan ia pun mulai bermimpi. Ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan, semuanya bersujud kepadanya. Dan hal ini pula, ia pun lantas terbangun dan menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam. Ayahnya sangat menyadari dan mengerti bahwa mimpi itu adalah sebuah tanda kenabian untuknya, dan ayahnya memperingatkan Yusuf agar mimpi itu tidak ia ceritakan kepada saudara-saudaranya yang lain, karena ayahnya paham bahwa mereka bisa merencanakan sesuatu hal yang buruk kepadanya. Akan tetapi, rasa benci dan iri hati saudara-saudaranya itu terus bertambah, hingga mereka pun merencanakan untuk menyingkirkan Yusuf, agar perhatian sang ayah mereka hanya tertuju pada mereka saja. Nabi Yusuf ketika dibuang ke dalam sumur. Suatu ketika, anak-anak Nabi Yakub atau saudara-saudara Yusuf meminta izin kepada sang ayah untuk mengajak Yusuf bermain bersama di suatu padang. Pada awalnya, Nabi Yakub sempat meragukan permintaan mereka. Akan tetapi, pada akhirnya juga Nabi Yakub mengizinkan mereka untuk pergi bersama. Dan setelah itu, di dalam perjalanan, saudara-saudara Yusuf hendak melaksanakan rencana buruk mereka. Mereka dengan paksa melepas baju Yusuf, lalu berjalan ke arah suatu sumur, dan mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang dalam itu. Kemudian setelah itu, mereka pun segera pulang ke rumah, lantas memberitahukan kepada sang ayah sambil berpura-pura menangis dan memperlihatkan baju Yusuf yang sebelumnya yang sudah dilumuri oleh darah seekor kambing yang sudah mereka tangkap, dan seolah-olah bahwa Yusuf telah dimakan kawanan serigala di padang itu. Nabi Yakub alaihissalam saat mendengarkan cerita anak-anaknya dan melihat baju Yusuf itu, Nabi Yakub merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang telah terjadi. Meskipun Nabi Yakub merasakan kesedihan yang mendalam, namun beliau tetap bersabar atas musibah yang dialaminya saat ini, sambil terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf dijual sebagai budak. Yusuf yang berada di dalam sumur sekuat tenaga hendak keluar, tapi usahanya sia-sia. Namun pada akhirnya Yusuf pun ditemukan oleh sekelompok musafir yang kebetulan lewat dari sumur itu, dan mereka pun mengangkat Yusuf dari sumur itu dan membawa untuk dijual sebagai budak di kota Mesir. Setelah itu, Yusuf akhirnya dibeli oleh sang pejabat Mesir yang bernama Al-Aziz. Lalu Yusuf kemudian dibawa ke rumahnya. Al-Aziz memperlakukan Yusuf dengan baik dan menjadikannya bagian dari keluarganya. Godaan nafsu dari istri Al-Aziz. Ketika itu, Yusuf telah tumbuh menjadi dewasa. Ia menjadi seorang pria yang sangat tampang, gagah, serta bijaksana, sehingga ketampanannya membuat tertarik sang istri dari Al-Aziz. Ia pun hendak mencoba untuk merayu Yusuf, akan tetapi Yusuf menolak godaan itu sebab ia takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika Yusuf berusaha hendak melarikan diri dari istri Al-Aziz, maka istri Al-Aziz pun dengan cepat menarik baju Yusuf bagian belakang hingga baju Yusuf itu robek. Ketika Al-Aziz pulang dan tiba-tiba melihat peristiwa itu, maka Al-Aziz pun sangat marah. Lantas istrinya memfitnah Yusuf dengan berkata bohong dan menuduh Yusuf dengan alasan ia mencoba menggoda dirinya. Akan tetapi ada sebuah bukti yang menunjukkan bahwa Yusuf sebenarnya tidak bersalah. Dan meskipun demikian, untuk menjaga nama baik keluarganya, Yusuf pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Yusuf saat di dalam penjara. Saat Yusuf di dalam penjara, Yusuf berjumpa dengan dua tahanan lainnya. Mereka pun meminta kepada Yusuf untuk menafsirkan setiap mimpi dari mereka. Yusuf dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, ia pun mulai menafsirkan mimpi mereka, bahwa salah satu di antara dari mereka akan segera dibebaskan dan kembali untuk bekerja sebagai pelayan dari raja. Sedangkan yang satu lagi, ia akan diberikan hukuman mati. Yusuf juga meminta dan berpesan kepada orang yang dibebaskan itu agar menyebutkan namanya kepada sang raja. Akan tetapi orang itu lupa pesan yang disampaikan oleh Yusuf hingga berjalan beberapa tahun lamanya. Nabi Yusuf menafsirkan sebuah mimpi dari sang raja. Suatu ketika, seorang raja dari Mesir tengah bermimpi tentang 7 sapi yang sangat gemuk yang dimakan oleh 7 sapi yang kurus, dan tentang 7 bulir gandum hijau serta 7 bulir kering. Demikianlah mimpi sang raja itu. Namun tidak ada seorang pun yang bisa dan mampu untuk menafsirkan sebuah mimpi dari sang raja itu. Hingga pelayan raja yang pernah dipenjara bersama Yusuf langsung mengingat Yusuf yang mampu dan bisa menafsirkan sebuah mimpi. Yusuf pun dipanggil oleh pengawal kerajaan untuk menghadap kepada sang raja dan menafsirkan mimpi itu. Maka Yusuf mulai menjelaskan bahwa kota Mesir akan mengalami peristiwa 7 tahun masa panen yang sangat melimpah. Kemudian diikuti oleh peristiwa 7 tahun masa paceklik yang berat. Maka Yusuf pun menyarankan agar seluruh hasil panen selama 7 tahun pertama hendaknya disimpan untuk menghadapi masa-masa paceklik yang berat nanti. Kemudian sang raja pun terkesan dengan tafsiran dan kebijaksanaan dari Yusuf. Lantas Yusuf pun mendapatkan kebebasan dan keluar dari penjara. Sementara itu Yusuf pun kemudian diangkat menjadi pengelola perbendaharaan kota Mesir. Nabi Yusuf kembali bertemu dengan semua saudaranya. Suatu ketika, di mana masa-masa paceklik melanda negeri itu, saudara-saudara Yusuf diperintahkan oleh ayahnya untuk datang ke Mesir untuk membeli beberapa makanan yang akan dibawa pulang, tanpa mereka sadari bahwa Yusuf adalah seorang pejabat tinggi di negeri itu. Saat bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf langsung mengenali mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Yusuf. Maka dari itu, Yusuf tidak langsung mengungkapkan identitas dirinya yang sebenarnya. Yusuf hanya menguji mereka dengan meminta mereka membawa adiknya, yaitu Bunyamin, pada pertemuan yang selanjutnya, dan mereka pun kembali dengan membawa persediaan makanan untuk beberapa hari ke depannya. Hingga suatu saat, persediaan makanan pun hampir habis. Maka mereka hendak kembali ke Mesir untuk membeli persediaan makanan. Tapi mereka ingat bahwa mereka harus membawa Bunyamin untuk pergi bersama. Meskipun Nabi Yakub meragukan lagi keinginan mereka, tetapi lagi dan lagi Nabi Yakub akhirnya mengizinkan Bunyamin untuk ikut serta. Ketika Bunyamin dibawa dan bertemulah ia dengan Yusuf, Yusuf pun mengajak Bunyamin ke sebuah tempat yang tidak seorang pun dari saudara-saudaranya mengetahuinya. Kemudian Yusuf menceritakan semuanya. Dia adalah kakaknya yang telah dibuang ke dalam sumur tanpa belas kasihan. Maka Bunyamin pun merasa bahagia telah bertemu kembali dengan saudaranya Yusuf. Lantas di suatu waktu sebelum saudara-saudaranya hendak pulang, Yusuf membuat suatu rencana untuk menahan Bunyamin dengan menuduhnya mencuri barang kerajaan. Saudara-saudaranya pun panik dan memohon agar Yusuf membebaskan Bunyamin. Tetapi Yusuf masih tetap pada keputusannya. Meskipun Bunyamin sudah mengetahui rencana kakaknya itu, akan tetapi pada akhirnya Yusuf pun mengungkapkan dirinya yang sebenarnya kepada saudara-saudaranya itu. Mereka pun terkejut dan merasa sangat bersalah atas apa yang telah mereka perbuat kepada Yusuf.
Namun, Yusuf masih memberikan kemaafan kepada mereka dan ingin mengajak semua keluarganya termasuk ayahnya untuk pindah ke Mesir. Nabi Yusuf kembali bersatu dengan ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam yang sudah lanjut usia, serta matanya yang buta karena disebabkan seringnya menangis atas kehilangan anaknya Yusuf. Hingga pada akhirnya Nabi Yakub alaihissalam pun dibawa ke Mesir oleh semua anak-anaknya untuk bertemu dengan Yusuf. Dan ketika bertemu Yusuf, kebahagiaan yang luar biasa pada Nabi Yakub, sehingga dapat menyembuhkan penglihatannya. Dan Nabi Yakub bisa melihat kembali. Keluarga Nabi Yakub akhirnya bersatu kembali. Dan mimpi Yusuf pun menjadi sebuah kenyataan saat ia melihat 11 saudaranya, ayahnya, dan ibunya bersujud sebagai tanda sebuah penghormatan dan kemuliaan kepadanya. Apakah pelajaran yang kita bisa petik hikmahnya dari kisah Nabi Yusuf ini? Kisah Nabi Yusuf mengajarkan kita tentang begitu berharganya sebuah kesabaran dan penuh ketakwaan, serta pengampunan dan kemaafan. Yusuf juga menunjukkan bahwa dengan tetap berpegang teguh pada takdir dan ketetapan yang sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang bisa mengatasi berbagai ujian hidup hingga musibah yang datang, serta untuk mencapai sebuah kesuksesan dan selalu bertawakal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Semoga akan selalu menjadi inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.